Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Oktavia Bernanda. Saya dari Universitas Negeri Yogyakarta, Program Studi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 20804241008. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Digital. Mari simak ya guys. Baik, selanjutnya saya di sini akan jelaskan tentang pertumbuhan ekonomi. Kalian tahu tidak pertumbuhan ekonomi? Nah, saya di sini akan menjelaskan. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator. Misalnya saja, naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya. Dengan mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, pemerintah kemudian dapat membuat perencanaan mengenai penerimaan negara dan pembangunan ke depannya. Sementara bagi para pelaku sektor usaha, tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuat rencana pengembangan produk serta sumber dayanya. Selanjutnya, kalian tahu nggak sih ciri-ciri dari pertumbuhan ekonomi? Baik teman-teman, di sini saya akan beritahu kepada kalian tentang ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Ini ya guys, ciri-cirinya. Nah, yang pertama itu terjadi laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita yang cepat. Yang kedua yaitu adanya peningkatan produktivitas masyarakat. Yang ketiga yaitu terjadi perubahan struktural yang tinggi. Yang keempat, adanya urbanisasi dalam suatu negara. Yang kelima, melakukan ekspansi ke negara maju. Yang terakhir, yang keenam yaitu terjadinya arus barang modal dan manusia antar bangsa-bangsa di dunia. Baik teman-teman, di sini Nadia akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi itu sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Nah, kita harus tahu nih, apa saja faktor-faktor yang sesungguhnya berperan penting dalam mempengaruhi suatu pertumbuhan ekonomi. Untuk yang pertama, itu ada sumber daya alam. Nah, sumber daya alam atau sesuatu yang berasal dari alam mencakup kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air, hingga ke sumber kelautan. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Nah, untuk faktor yang kedua yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia atau disingkat juga sebagai SDM. SDM ini merupakan individu produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam perusahaan maupun institusi. Oke, untuk faktor yang ketiga itu ada tenaga manajerial dan organisasi produksi. Organisasi produksi yaitu sebagai salah satu bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi yang kemudian berkaitan erat dengan penggunaan faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian. Organisasi produksi juga dilaksanakan dan diatur oleh tenaga manajerial dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Oke, untuk faktor yang keempat adalah teknologi. Perubahan teknologi dianggap sebagai salah satu faktor terpenting dalam proses pertumbuhan ekonomi, sebab perubahan dan kemajuan teknologi erat kaitannya dengan perubahan dalam metode produksi. Nah, teknologi itu akan menghilangkan batas waktu dan ruang yang kemudian memunculkan industri baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi.
Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut juga akumulasi modal atau pembentukan suatu modal. Nah, untuk faktor yang terakhir yaitu faktor yang keenam. Faktor yang keenam ini yaitu faktor politik dan administrasi pemerintah. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Pihak yang berada dalam kondisi yang tidak stabil serta pemerintahan yang korup tentunya akan sangat menghambat kemajuan ekonomi. Oke, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oke, kalian pasti tahu dong tentang pandemi COVID-19. Pandemi ini sudah mewabah pada tahun yang kemarin. Tentunya untuk pertumbuhan ekonomi, pandemi COVID ini tuh sangat berpengaruh banget tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini. Seperti berita yang ada di sini ini, pandemi COVID-19 menghantam perekonomian global tahun 2020 dan diekspektasikan bangkit di tahun 2021 dengan dukungan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Oke, jadi beritanya itu tentang optimisme peningkatan ekonomi global di tahun 2020 itu berubah setelah mewabahnya coronavirus atau biasa disebut dengan COVID-19 sejak awal tahun 2020 kemarin. Nah, dalam kurun waktu 5 bulan secara global, penderita COVID-19 sudah mencapai lebih dari 5.400 jiwa dengan total meninggal melebihi 340 jiwa. Oke, kita bisa lihat dari gambar yang ada di sini ya teman-teman. Di sini itu adalah Purchasing Manager Index atau PMI. Nah, survei ini itu pada tahun 2006 sampai April 2020, guys. Nah, di sini itu penurunan indeks PMI yang terjadi secara global di triwulan pertama 2020. Tak terlepas dari tergabungnya rantai pasokan global karena tertahannya aktivitas produksi beberapa negara. Secara umum, pandemi COVID-19 ini menekan kinerja perekonomian melalui tiga jalur. Nah, yaitu pertama perdagangan ekspor impor, investasi, dan permintaan. Perdagangan global menurun pada laju yang cukup cepat akibat pandemi ini. Volume perdagangan global barang turun 2,6% pada Februari 2020 kemarin. Sementara itu, dibandingkan dengan bulan sebelumnya, perdagangan global turun 1,5% pada 1 Mei 2020. Selanjutnya ini adalah gambar volume perdagangan global di sini. Oke. Akibat penurunan aktivitas perdagangan tersebut berdampak pada harga komoditas yang mengalami penurunan. Dapat kita lihat pada gambar di sini ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman yang udah mau dengerin penjelasan dari Nadia. Nah, pastinya Nadia masih banyak kurangnya, maka itu Nadia meminta maaf kepada teman-teman. Semoga video penjelasan tadi bermanfaat untuk teman-teman ya. Goodbye, see you the next video.